Pemirsa, Rumah Sakit Polri berhasil mengklasifikasikan 2 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Berdasarkan hasil pemeriksaan postmortem terhadap 8 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, 2 jenazah perempuan dewasa muda sudah dapat dideskripsikan. Namun, identifikasi 2 jenazah tersebut menunggu pemeriksaan DNA. Klasifikasi jenis kelamin korban kebakaran itu bisa mempercepat pemeriksaan DNA. Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang kehilangan anggota keluarganya di kebakaran Glodok Plaza pada Rabu malam 15 Januari 2025 lalu. Kemudian dari hasil pemeriksaan postmortem yang di kamar jenazah, kami bisa secara fisik, antropologi kami bisa menentukan ada 2 jenazah dengan jenis kelamin perempuan dengan usia dewasa muda. Jadi nanti itu mungkin bisa kita percepat untuk pemeriksaan DNA-nya karena kita sudah tahu jenis kelaminnya. Kemudian kita tinggal cocokkan dengan data yang dari 19 pembanding itu. Untuk memperbarui informasi mengenai proses identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, kita akan bergabung dengan Kristanti Yosefa yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tanti, sudah berapa jenazah yang hingga saat ini berhasil diidentifikasi? Ya baik Rendra, Fahda dan juga pemirsa, proses identifikasi jenazah korban kebakaran Glodok ini memang sampai sejauh ini masih tengah diproses oleh pihak RS Polri Kramat Jati, di mana sampai sejauh ini sudah terdapat 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak pemadam kebakaran dan juga pihak kepolisian, dan sampai sejauh ini masih berusaha untuk diidentifikasi siapakah saja identitas dari para korban tersebut. Yang terbaru, Rendra dan juga Fahada, ini menurut pemaparan atau keterangan yang disampaikan oleh Kabid Yandokpol RS Polri Kombes Pol Heri Wijatmoko ini menyatakan bahwa setidaknya sampai sejauh ini ditemukan bahwa 2 korban dari sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi ini dapat diidentifikasi berjenis kelamin perempuan dan berada dalam rentang usia dewasa muda. Kendati demikian, pihaknya ini masih belum dapat memastikan identitas dari kedua korban berjenis kelamin perempuan tersebut, mengingat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut melalui sampel DNA yang sampai sejauh ini juga sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga pemirsa, dari sejumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi ini dan juga dari korban yang masih berusaha untuk disisir oleh pihak dari pemadam kebakaran maupun pihak kepolisian, ini menurut Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Fauzi ini menyampaikan bahwa diduga ini terdapat sejumlah kru pesawat, ada sekitar 6 kru pesawat yang diduga menjadi korban dalam bencana kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Selain itu juga pemirsa, ada sejumlah kesulitan yang ditemui oleh pihak RS Polri Kramat Jati dalam mengidentifikasi korban. Ini diantaranya adalah terkait dengan kondisi korban atau kondisi jenazah yang ditemukan dalam keadaan yang sulit dikenali secara fisik maupun secara visual begitu, mengingat luka yang dialami oleh para korban ini sudah mencapai luka tingkat 4 sehingga cukup menyulitkan bagi para pihak pemadam kebakaran maupun kepolisian untuk melakukan identifikasi identitas dari para korban yang ditemui. Selain itu juga pemirsa, ini sampai sejauh ini metode yang digunakan oleh pihak RS Polri dalam mengidentifikasi korban ini adalah dengan mencocokkan data-data postmortem dan juga antemortem seperti itu, yakni salah satunya adalah dengan mengumpulkan sampel DNA dari para keluarga atau anggota keluarga yang melaporkan adanya kehilangan yang mereka alami begitu. Dan sampai sejauh ini sudah terkumpul 14 sampel DNA yang sudah dikumpulkan dari para anggota keluarga yang melaporkan kehilangan begitu, dan nantinya ini akan dicocokkan dengan DNA yang dapat ditemukan dari para korban atau jenazah yang saat ini juga sudah berada di RS Polri untuk
dilakukan pemeriksaan lanjutan begitu. Dan nantinya ini Rendra dan juga Fahada diperkirakan jangka waktu yang dibutuhkan oleh pihak RS Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi atau untuk memeriksa sampel DNA ini sekitar 1 hingga 2 minggu. Namun juga ini masih dinamis, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dari pemeriksaan dan juga identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sampai sejauh ini. Sementara demikian, Fahada dan juga Rendra, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.